Nah, oke teman-teman, balik lagi bersama saya di Cryptoversity. Di video kali ini kita akan cari lagi token di Gate.io ya, teman-teman. Sekalian analisa juga dan belajar caranya analisa ya. Kalau saya sih biasanya pakai technical analysis dari price action yang digabung dengan Wyckoff ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum tahu Wyckoff itu apa, bisa searching di Google dulu. Jadi itu agak sedikit rumit karena biasanya Wyckoff itu dipakai oleh para bandar, teman-teman ya. Jadi mereka mengakumulasi harga, menaik turunkan, mereka lah yang berperan penting di dalam Wyckoff itu, teman-teman ya. Dan price action sendiri itu adalah pergerakan harga yang biasanya dijadikan acuan sebagai signal, teman-teman ya. Signal artinya salah satunya misalkan ada engulf candle ataupun ada supply dan demand, itu biasanya price action main di sana, teman-teman. Jadi biasanya saya pakai sebagai pacuan atau biasanya saya pakai sebagai pantulan reversal ataupun pasang buy order atau sell order, teman-teman ya. Di sini kita langsung saja ke Gate.io, teman-teman ya. Jika teman-teman belum memiliki akun, saya sediakan link. Jadi teman-teman bisa menghemat biaya transaksi teman-teman. Saya mendapatkan jadi teman-teman akan mendapatkan kickback commission 20% dari pendaftaran yang menggunakan link di bawah ini ya. Di link yang saya sediakan di deskripsi, teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau misalkan afiliator itu bukan afiliator itu mendapatkan untung dari kekalahan kalian. Kalau kickback commission itu artinya komisi yang saya berikan yang sudah trending lama di platform Gate.io itu sendiri, teman-teman ya. Jadi biasanya mendapatkan privilege untuk mendapatkan komisi, mengajak teman, memberikan komisi buat kalian yang mendaftar ya, teman-teman. Begitu ya secara singkatnya. Oke, langsung saja. Berhubung sekarang lagi musimnya move to earn, jadi kita langsung saja analisa stepnya, teman-teman. Kemarin kita udah analisa FitFi, teman-teman ya, dan di FitFi ada sedikit gangguan, di videonya akan saya buat ulang. Jadi di sini kita akan analisa GMT ya, teman-teman, ataupun Stepen. Langsung saja ke Gate.io. Jika teman-teman suka trading future, saya sarankan mungkin di time frame 1 jam ataupun di 30 menit sebagai entry, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian atau teman-teman trading spot, kemungkinan bisa memakai time frame daily sebagai pengarahnya, 4 jam sebagai pembuktiannya, 1 jam sebagai konfirmasinya, dan entry bisa jadi 30 menit juga, teman-teman ya. Jadi oke, kita full screen dulu, teman-teman ya. Kita full screen. Nah, di sini ada satu candle panjang, teman-teman ya. Apa artinya? Di sini ada wick. Jadi kemungkinan wick ini akan dipenuhi, teman-teman ya. Itu teknik dari forex yang saya pelajari dulu ya. Jadi di sini ada sempat terjadinya naik sampai ke $4 masif, dan ada selling pressure ya, kemungkinan dari whale juga ya. Dan biasanya sih candle yang panjang ini selalu terpenuhi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya bagaimana lebih jelasnya analisanya. Jadi sini ada ya, kita sebenarnya di time frame 30 menit kita naikkan dulu ke daily time frame, teman-teman ya. Dari daily time frame kita ukur dulu dari yang terendah ke tertinggi ya. Oke, dari sini. Nah, di sini sudah tersentuh 0,5-nya, teman-teman ya. 0,5 sudah tersentuh. Sorry. Ada sedikit gangguan, teman-teman ya. Oke, intinya di sini dia sudah tersentuh di 0,5 dan sekarang sih di 0,2 ya. Koreksi kembali di 0,2. Jadi bisa kita tandai ya. Di sini akan kita tandai. Kalau saya sih senangnya nandai di area demand, teman-teman ya. Dimana area demand itu mungkin nanti saya akan cover satu video di mana menjelaskan supply and demand.
yang mana disebut supply dan yang mana disebut demand, teman-teman ya. Jadi di sini biasanya saya akan mencari satu candle merah dalam kenaikan itu ya, teman-teman. Jadi ini ya. Sana kita tebalkan sedikit garisnya. Oke. Di sini. Sorry. Jadi sebelum kenaikan masif ini ada satu candle koreksi yang mungkin bisa disebut dengan pin bar, teman-teman ya, pin bar ataupun hammer candle ya. Tapi saya senangnya mengatakan atau menyebutnya ini pin bar. Pin bar seperti pin bar ya, teman-teman ya. Jadi di sana sudah di engulf sebelum kenaikan masif tersebut. Kita tandai ya, teman-teman. Jadi oke, kita langsung turun ke time frame. Sebelumnya ini juga ada satu area ya. Di sini di Fibonacci 0,382, teman-teman. Kita cari tahu apakah di sini ada demand, area demand di candle hijau ini. Kemungkinan besar sih ada sih. Kita hilangkan dulu Fibonacci-nya. Langsung saja kita turun ke time frame 4 jam. Yang tadi hilang ya, teman-teman ya. Balik dulu, teman-teman. Nah, di sini kita jadikan dia hitam. Oke. Turun ke 4 jam. Jadi di sini area supportnya standar dulu ya, teman-teman. Jadi kita tandai yang mana yang disebut support, yang mana disebut resisten ya. Jadi di sini saya tandai supportnya, di sini juga saya tandai dengan resistannya. Tapi di sini daerah sini ya, kalau kalian menggunakan price action saja, jadi kemungkinan besar kalian akan buy di sini ya, teman-teman ya. Karena di sini sudah break structure, jadi resisten ditembus oleh satu candle dan koreksi naik, tapi dropnya lebih drop dari harga yang kalian beli, teman-teman. Tentunya kita tidak menginginkan hal seperti itu terjadi, teman-teman ya. Jadi ini termasuk dari fake bullish ya, fake bullish. Jadi kita tandai di sini break of structure, teman-teman ya. Break of structure. Nah, sementara itu di sini juga terjadi resistance become support yang awalnya ditembus dan kemudian koreksi dan memantul di area support ini, teman-teman, dan turun kembali di bawah. Artinya di sini resistannya, artinya supportnya di sini kembali menjadi resisten, teman-teman ya. Nah, selama kita berada di bawah sini, kita masih dalam keadaan bearish, teman-teman ya. Jadi point of view kita bearish sementara, teman-teman ya. Kita pindahkan break of structure-nya karena di sini sudah tidak berlaku, jadi kita pindahkan ke sini. Saya akan tandai satu order block di sini, teman-teman ya, karena di sini ada satu candle hijau yang ditutup merah, tutup di bawahnya ya. Jadi completely engulf ya. Ini candle yang biasanya saya suka dan benar saja sudah tersentuh, teman-teman. Di sini candlenya disentuh dan massive rejection ya, teman-teman. Jadi order blocknya ini valid, teman-teman. Tapi bagaimana selanjutnya kita belum tahu. Langsung kita turun ke time frame 1 jam, teman-teman. Nah, di time frame 1 jam ini juga ada satu sign of weakness, teman-teman. Kita tebalkan di sini ya. Kita tandai dengan break of structure. Tentunya di sini setelah jadi support, dia ditembus oleh candle merah dan menjadi resisten ya, teman-teman. Resistennya di sini masih cukup kuat, yang buktinya di sini ditembus tapi di fake, dipalsukan, teman-teman ya.
dan harga kembali naik, dan ini kemungkinan membentuk chart yang tidak sehat ya. Di sini akan membentuk imbalance teman-teman. Jadi candle yang hijau-hijau berered ini akan membentuk imbalance ya. Apa imbalance? Jadi imbalance itu selalu terpenuhi ya teman-teman. Imbalance, dan kalau kalian turun di time frame yang lebih rendah di sini, mereka adalah imbalance juga. Tapi sayangnya di sini sudah ada rejection yang cukup kuat teman-teman. Artinya kita masih berada di tekanan bearish teman-teman. Oke, nanti di sini, nah di sini ada satu candle sih teman-teman ya. Sini kan ada satu candle nih. Jadi di candle ini, nah di candle ini kita sebut sebagai supply, tapi supply-nya lemah teman-teman. Artinya di dalam penurunan ini ada satu candle yang berbeda, dan itu biasanya kalau misalkan kita di downtrend ya teman-teman, candle hijaunya di atas, nanti kita menjadikan itu sebagai area yang supply, area supply. Tapi area supply yang ini sepertinya tidak digubris teman-teman ya, hanya dilewati begitu saja. Artinya ini sangat lemah dan kemungkinan bisa menjadi support ya, resistance become support. Jadi sementara sih pandangan saya untuk short term teman-teman ya seperti ini ya. Harga akan kembali menyentuh di atas sini ya. Kita tandai harganya dulu. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya kalau kalian turun ke 30 menit ya, time frame 30 menit, kemungkinan yang wick ini, yang hammer candle ini, di salah satu candle ini, di sini atau doji ini kemungkinan sudah menyentuh di sini teman-teman, makanya dia bullish ya. Di sini juga kalian bisa tandai seperti itu ya. Di sini teman-teman. Jadi ada satu candle di sini yang completely engulf. Jadi kalau kita ukur ya teman-teman ya, kalau kita ukur dari yang teratas yang terbawah, di sini adalah area 0,618. Di area ini 0,618. Kemungkinan rejection terjadi, dan buktinya di 0,5 di sini di candle hijau ini terjadi rejection berapa kali ya? 1, 2, dan kemungkinan di sini 3 ya. Jadi kalau misalkan di sini bisa bullish lagi, jadi target untuk shortnya itu di daerah sini teman-teman, 3,7124. Hilangkan dulu. Kita hilangkan ini. Kalau dari short term ya teman-teman, ini Stephen ini bullish ya, sedikit bullish teman-teman ya. Kita pasang garis trend line saja. Jadi bagaimana caranya menentukan garis trend line, nanti kita akan cover di satu video. Tapi di sini saya quick reviewnya dulu ya teman-teman. Jadi yang paling banyak disentuh ya, tren yang paling banyak disentuh, garis yang paling banyak disentuh di sana sebenarnya trennya valid. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 teman-teman. 6. Jadi trend line di sini valid. Jadi kalau misalkan candle ini tutup di atas trend line di sini dan melakukan sedikit koreksi, kita akan mencarinya di time frame 30 menit teman-teman. Nah, di sini candle 30 menitnya setelah kita turun ada satu order block di sini. Nah, di sini bisa kalian jadikan sebagai acuan buy. Itu pun ini sebelum dikonfirmasi teman-teman ya. Jadi apa yang saya bilang konfirmasi,
berhubung area ini sudah disentuh ya teman-teman, kita hilangkan saja yang ini. Dan biasanya sih saya pasang jaring di 2 jaring ya teman-teman. Kadangkala kita pasang seperti ini dan biasanya harga akan mempermainkan kita dengan stop loss ya teman-teman. Kalau kalian di future ya, biasanya drop di sini emang sih di sini akan membuat rejection keras, tapi kebanyakan sih akan take out liquidity first before massive impulse ya teman-teman ya. Jadi biasanya saya jaring dua harga teman-teman ya. Jadi kita mendapat kesimpulan jika candle yang hijau ini tembus dan tutup di atas garis trend line ini dan melakukan sedikit koreksi ke harga, kembali ke harga $3.3395 di sini, kita akan memasang order. Kalau kalian sih bisa memasang pending order buy teman-teman dengan harga seperti ini ya. Begitupun di future juga teman-teman. Tapi ingat pasang stop loss untuk yang di future. Kalian bisa pasang stop loss di sini. Di bawah garis support ini ya teman-teman. Di 3,356. Dan yang kedua, kalian bisa pasang order buy di sini ya. Karena ini sangat mencurigakan sekali candlenya yang merah ini ya. Inverted hammer candle ini. Jadi ada satu candle merah membuktikan di sana ada rejection, artinya ada satu order yang membuat harga pergejolakan ini sebelum massive impulse ya teman. Jadi ada uang yang besar di sini sebelum candle merah ini terbentuk, ada sedikit pergolakan yang ingin membeli secara masif tapi dengan harga sedikit miringnya teman-teman. Jadi di sini bisa kalian pasang juga untuk yang di future. Kalaupun kalian kena stop loss di sini ya, kalian akan next order buy-nya bisa dipasang lagi di bawah sini teman-teman. Dan untuk stop loss-nya kita kasih tanda merah saja ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Targetnya kalian tentukan sendiri. Kalau saya sih targetnya di sini teman-teman. Di sini saja ya, yang terdekat di 3,68 ya. Kalau kalian main di future boleh saja ya. Kalian scalping. Ini bukan, sekali lagi ya, ini bukan financial advice. Ini hanyalah pandangan saya, analisa saya sendiri. Jadi bukan saran keuangan buat kalian. Tolong do your own research atau kembali lagi kepada diri kalian masing-masing ya teman-teman. Ini bukan saran keuangan. Sebenarnya dari reviewnya, dari perspektif semuanya, Stephen ini bearish ya teman-teman, karena sudah ada pertama fake bullish di sini 2 kali, dan di sini hanyalah retest ya teman-teman. Di sini hanyalah retest ya. Jadi di sini hanyalah retest dari UTAD itu sendiri ya. Kalau kita disebut di Wyckoff-nya ini adalah UTAD teman-teman ya. Jadi ini hanyalah retest sebelum harga drop ya teman-teman ya. Dropnya sampai mana nanti, kemungkinan sampai si 2,56 yang pertama, dan yang kedua sih ya seperti yang kita tandai tadi ya. Tapi jangan kita akan melakukan analisa di lain waktu juga. Saya akan selalu follow up. Jangan lupa follow channel ini teman-teman ya, untuk video terupdate-nya. Nah, untuk sementara kesimpulannya bullish. Targetnya 3,68. Kalaupun kalian kena stop loss, kalian pasang order buy lagi di 3,27. Sementara take profit juga di daerah yang sama. Kenapa tidak di sini? Nah, kenapa tidak di order block di sini? Karena sudah kena berapa kali, kemungkinan akan melemah. Next target order block yang belum pernah tersentuh adalah 3,68 teman-teman. Kalau kalian ingin analisa yang lain lagi, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Dukung selalu channel ini untuk menjadi channel yang mampu memberikan kalian sinyal yang baik.
Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. I'll see you in next video.